Tuhanlah sumber jawaban. Saudara, seringkali terjadi di dalam hidup kita ini ada persoalan-persoalan yang kita tidak tahu jawabannya. Kita bingung jawabnya. Bahkan sekalipun kita pusing mikirin gitu ya, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Saudara, masa pandemi ini semua kita mengalami situasi yang sulit. Ekonomi juga menjadi sulit. Iya kan? Bahkan kita nggak kepikiran atau kita bingung, bayangkan virus ini membuat sampai sekolah bisa dari rumah selama 2 tahun. Dipaksa bekerja selama 2 tahun dari rumah. Dilarang berkerumun. Saudara, ini sejarah dalam 100 tahun ini belum pernah terjadi. Dan saudara, kita kadang-kadang bertanya, kok bisa ya ada virus begini ya? Gitu ya, sampai melumpuhkan perekonomian, terutama di Bali ini. Dan pakar-pakar juga tidak bisa menemukan jawaban yang pasti, saudara. Sampai sekarang juga kita belum bisa menjadikan ini menjadi endemi. Bahkan sekarang ada rumor baru, naik sekarang kan, di Jakarta tambah naik sekarang 1000-an per hari. Saudara, semua orang bisa dibikin bingung. Tapi sebetulnya di balik kebingungan kita itu ada jawaban Tuhan. Ada rencana Tuhan. Kita perlu dengar hati-hati, kita perlu jangan hanya melihat sisi negatifnya, tapi lihat hal-hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan. Saudara, satu hal yang baik yang saya dapat, yang saya belajar. Ternyata di masa pandemi ini selama 2 tahun ini, kesempatan saya bisa kuliah lagi, saudara. Sampai saya lulus. Kenapa? Karena terbiasa di rumah. Puji Tuhan, kalau dulu saya kayaknya sibuk dengan bisnis urusan apa, nggak sempat lagi kuliah. Justru di masa pandemi ini saya bisa kuliah lagi. Terima kasih Tuhan, ternyata pandemi ini membawa rezeki buat saya. Saudara, kalau kita bisa lihat sisi yang lain, Tuhan punya rencana yang ajaib di balik itu. Ada amin? Mungkin ada juga yang menikah, aduh sulit sekali gitu ya di masa-masa mau menikah kayaknya uang harus banyak keluar. Justru di masa pandemi ini bagus sekali menikah. Irit biayanya. Tidak perlu undang banyak orang dan tidak merasa tertuduh. Dan orang juga tidak mau datang banyak-banyak. Jadi orang mengerti, ya mengertilah ya Bu. Ya kan? Kesempatan kalau saudara mau menikah. Ada juga saudara teman saya ini cukup sedih. Saudara, saya kenal dia dari muda. Dia takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Dia akhirnya menikah juga dengan orang yang takut akan Tuhan. Kemudian setelah mereka menikah, terus mereka punya anak. Saudara, anaknya lahir cacat. Kemudian lumpuh gak bisa jalan dan keterbelakangan mental. Coba. Bisa kita berpikir rasanya ini tidak adil Tuhan. Sama-sama takut akan Tuhan, tapi kok anaknya bisa lahir begitu. Siapa yang tahu jawabannya? Gak bisa kita tahu. Tapi yang saya belajar, yang saya percaya dia sudah menemukan jawaban dari Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai hari ini dia tetap semangat melayani Tuhan. Pasti karena dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita ini tidak bisa kita tanyakan, saudara. Apa saja bisa terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu dan mendengar, mencari Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Akhirnya kita sadar, Tuhan ternyata inilah rancangan-Mu yang terbaik. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan kisah perjalanan dari Daniel di tengah-tengah tekanan antara hidup dan mati, karena ada titah raja yang mematikan. Tapi akhirnya di tengah-tengah kebingungan, Daniel menemukan jawaban dari Tuhan. Mari kita akan belajar dari Daniel 2. Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara belajar dari ayat pertama, tapi kali ini kita akan baca dari ayat 13. Daniel 2 ayat 13. Kita sama-sama baca ya. Sama-sama keras suaranya, 1, 2, 3. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok,
pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepadanya. Jadi Ariok menceritakan apa yang menjadi persoalan raja kepada Daniel. Singkat cerita, kemudian maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Dan dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya." Kita lompat ke ayat 47. Akhir ceritanya, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Saudara, Raja Nebukadnezar ini sekitar tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Selama 43 tahun. Saudara, ini raja yang begitu terkenal. Raja yang berkuasa dan daerah kekuasaannya itu besar, saudara. Jadi sampai kepada Assyria, Syria, gitu ya, Fenisia, Yerusalem, kemudian utaranya Arab, kemudian daerah Asia Kecil dikuasai oleh dia. Jadi luas sekali daerah kekuasaannya. Jadi sangat berkuasa. Dan dia dikenal raja yang kejam. Dan raja ini tidak takut akan Tuhan. Kalau dia bilang bunuh, bunuh. Saudara, tetapi ayat 46 tadi berkata, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar. Ini rasanya mustahil. Kenapa dia bisa bersujud? Karena dia mengalami situasi yang menekan hidupnya. Dia gelisah hidupnya, tidak menemukan jawaban dan ditemukan di Allahnya Daniel. Dia berpikir dengan kehebatannya dia bisa mengatasi segala sesuatu. Ternyata ada perkara-perkara yang tidak bisa dia selesaikan. Bahkan itu menghantui dia, membuat dia sangat gelisah. Saudara, ini membuktikan bahwa siapapun di dunia ini, bahkan sampai hari ini, sekalipun dia orang terkenal, dia cakap, dia ganteng, terus dia kaya, kemudian dia sombong sekalipun, saudara, akan ada waktunya di mana dia akan menghadapi persoalan dan dia akan bingung dan tidak tahu jawabannya. Dan jawabannya itu hanya bisa ditemukan sebetulnya di dalam Tuhan. Jadi mengapa orang kaya begitu bisa kepelarian narkoba, kepelarian ke wanita, segala macam dilakukan. Karena apa? Karena tidak menemukan jawaban di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Semua kita di sini juga pasti kita punya keadaan-keadaan yang kita tidak tahu jawaban. Ada masa kita mengalami kebingungan di dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Tetapi puji Tuhan, di dalam kita orang percaya ada jawaban.
Ada sumber jawaban. Tetapi bukan dengan kekuatan kita. Siapa sumber jawabannya saudara? Ada Tuhan. Ada firman Allah yang sanggup menjelaskan segala sesuatu. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kita kebingungan. Waktu kita berdoa mencari Tuhan, kita bisa menemukan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang perkasa. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Engkau Tuhan mengatasi segala sesuatu. Engkau yang mengangkat dan menurunkan raja. Kenapa? Karena Allah menyingkapkan perkara raja kepada dia. Saudara, dalam hidup kita, dalam iman kita, pasti kita kalau sujud saja kita pada Tuhan, menunggu Tuhan, baca firman-Nya, percayalah saudara akan menemukan jawaban dari Tuhan. Tidak mungkin tidak menemukan, pasti akan menemukan suara Tuhan itu. Ada amin? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan? Di mana mereka menemukannya? Mereka akan kebingungan selamanya kalau tidak menemukan Tuhan. Untuk itulah kita ada, saudara. Kasih tahu kepada mereka, hai sahabatku, ada Tuhan yang sanggup menjawab doamu. Ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan keluargamu. Ada Tuhan yang sanggup merubah anakmu, merubah istrimu. Tidak bisa dengan kekuatanmu, tapi ada Tuhan yang sanggup. Ada amin? Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Hanya di dalam Yesus ada jalan. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Sekalipun orang berusaha menemukan jalan, menemukan kebenaran, saudara, itu tidak asli. Dia tetap tersesat. Ada amin? Nah, ceritanya kita kembali ke cerita Nebukadnezar. Saudara, dari ayat pertama nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Apa sih persoalan raja ini? Saudara, raja ini satu kali, baru pemerintahannya kedua dikatakan ya. Raja ini satu kali bermimpi. Dan mimpinya ini saya simpulkan kira-kira mengerikan gitu ya. Menteror pikirannya. Sampai dia gelisah, saudara. Bayangkan seorang raja yang punya segalanya kok bisa gelisah. Bukan hanya galau tapi mencekam. Jadi seperti seolah-olah akan terjadi bencana. Bisa dalam kerajaannya, dalam keluarganya atau bangsanya. Sampai dia bingung gitu ya. Gimana ya, apa ya kira-kira jawabannya ini? Begini saja dia punya ide. Kumpulkan semua orang-orang berilmu. Orang pintar, orang bijaksana, ahli nujum, ahli sihir di kota Babilonia itu. Bawa semua ke sini, saya mau tanya kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Kemudian datanglah mereka. Oke, semuanya. Saudara sudah tahu ya kenapa dipanggil ke sini? Kira-kira begitu adegannya ya. Oke, saya tadi malam bermimpi buruk sekali. Coba jelaskan kepada siapa yang tahu di sini? Apa mimpi saya dan juga artinya apa? Yang lain kan bingung semua. Normal, kemudian ada mereka bertanya. Baik raja, cobalah ceritakan apa mimpi raja. Nanti kami pasti bisa terjemahkan. Orang-orang pintar kan? Pasti bisa. Saudara, tapi rajanya bukan malah menceritakan mimpinya. Normalnya kan harus diceritakan mimpinya. Tapi di sini disebutkan dia tidak mau menceritakan mimpinya. Mungkin kalau bagi saya kalau raja menceritakan namanya orang pintar, ada aja terjemahannya bisa ngeles. Iya kan? Bisa terjemahannya macam-macam. Tapi raja tidak mau begitu. Supaya tidak meleset, ya kamu cari tahu apa mimpi saya. Kan orang pintar, orang hebat, harusnya bisa. Saudara, sampai mereka bilang, Tuanku raja, orang pintar manapun tidak ada yang bisa begitu. Hanya dewa-dewa yang sanggup, ya kan, tahu apa mimpi raja dan juga apa artinya. Kalau kita manusia biasa nggak bisa. Wah, rajanya marah, saudara. Oke, pengawal semua
Bunuh semua orang pintar yang ada di Babilonia ini. Yang terkenal pokoknya pintar yang kalian tahu. Bunuh semua. Wah, mencekam saudara. Tidak ada kesempatan minta ampun. Kemudian pegawainya ini, ketuanya tadi Ariok itu kan. Udah mau berangkat ini di tengah-tengah perjalanan kira-kira gitu ya. Ketemu dengan Daniel belum di tengah perjalanan, masih mau bergegas gitu kan. Kan Daniel juga di istana kerajaan. Karena Daniel dan bersama 3 temannya gitu ya. Ada yang kita sebut Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Mereka juga ternyata sudah dikelompokkan orang pintar. Jadi antara orang-orang Yehuda kan udah dites. Ternyata mereka kedapatan 10 kali lipat kepintarannya. Berarti mereka juga akan kena getahnya. Mereka juga pasti akan dibunuh. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian yang ini semua takut, yang ini semua putus asa, habislah kita, inilah akhir perjalanan hidup kita. Mungkin kalau ada telepon waktu itu ya, diteleponlah istrinya. Oke sayang, selamat tinggal semuanya. Anak-anak jaga baik-baik ya. Pasti begitu sudah, ya kan? Kalau enggak ada, kalau kesempatan pulang sudah nangis semua itu, berpamitan sudah semua. Udah siap dieksekusi. Enggak ada jawaban lagi, lari enggak mungkin. Udah mati dah. Tetapi situasi itu yang lain pada panik, pada bingung. Daniel sama sekali tidak bingung. Sama sekali tidak panik. Kemudian dia tanya apa sih persoalannya raja itu. Dia ceritain. Mungkin Ariok bilang kan. Raja tadi bilang harus tahu apa mimpinya dan tahu artinya. Kalau enggak akan dibunuh. Kemudian Daniel. Karena dia punya pengalaman. Ya kan? Bersama dengan Tuhan. Dan dia juga tahu cerita bagaimana Allah melakukan perkara-perkara ajaib buat bapak leluhurnya. Dia yakin betul bahwa Allah pasti menjawab. Oke, saya mau ketemu dengan raja. Ketemulah dengan raja. Raja, kira-kira begitu kan? Coba ceritakan. Beri kami waktu ya. Jangan dulu dibunuh semua. Mungkin kira-kira begitu ya. Beri kami waktu. Akan ada jawaban. Saudara, respon Daud ini saudara. Yang akhirnya singkat cerita. Bahwa Tuhan benar-benar menyingkapkan mimpi raja itu. Dan bukan hanya itu saja. Daniel yang tadinya hanya orang biasa di belakang. Menjadi dipromosi. Menjadi orang nomor 2, orang berkuasa di Babel. Di negeri orang. Di negeri yang tidak takut akan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita belajar respon. Seperti Daniel. Sehingga, kenapa sih Daniel bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan menjawab doanya. Nah, kita akan belajar pada hari ini. Supaya kita berespon seperti Daniel di tengah-tengah kebingungan dan persoalan kita. Yang pertama, Daniel mengajarkan kita dibilang begini. Carilah Tuhan meskipun situasi tidak terkendali. Ini yang dilakukan Daniel. Di ayat 16 dikatakan ya kan. Dia menghadap raja dibilang begini. Supaya ia diberi waktu. Beri kami waktu raja. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia-rahasia itu. Jadi Daniel meminta waktu. Saudara, situasi orang berilmu, orang bijak itu, semua ahli sihir itu berada di ujung tanduk. Karena tidak bisa menceritakan. Tapi sebetulnya Daniel di ujung tanduk enggak? Di ujung tanduk juga sebetulnya. Iya kan? Dia juga siap-siap mati dieksekusi juga. Karena secara manusia, Daniel ini juga tidak tahu jawabannya walaupun dia pintar sebetulnya. Makanya dia bilang dia datang menghadap raja itu, dia tidak langsung menerjemahkan. Karena dia juga blank. Gak tahu mau ngomong apa sama raja ini. Tapi dia bilang, raja, tuanku raja, beri kami waktu ya. Beri waktu itu bukan mikir-mikir, tapi beri waktu untuk berdoa. Mencari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Saudara,
Akhirnya apa saudara? Daniel berdoa dan benar satu malam akhirnya Tuhan menyingkapkan mimpi raja. Dan artinya detik itu Daniel langsung memuji, memuliakan Tuhan. Saudara, seringkali saya dengan Bu Mita ini kita sering konseling orang. Kita tahu lah cerita singkat, mereka lagi berantem begini gitu ya, ada persoalan. Secara manusia kami juga nggak tahu jawabannya saudara. Saudara, persoalan orang tuh manual booknya itu nggak ada di buku gitu ya, nggak ada saudara. Setiap orang itu beda-beda persoalannya. Dan tidak ada jawaban A atau B gitu, nggak ada. Itu perlu penyingkapan dari Tuhan. Nah, kami datang mengkonseling orang tidak dengan pikiran, nanti kita jawab A, gue jawab B, jawab C. Enggak juga saudara. Apa yang kami lakukan sebelum ketemu orang itu, bisa besok, bisa lusa, kami pasti sujud menyembah Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu bagaimana menjawab mereka. Bahkan kalau kami ngomong pun menurut kami bagus, belum tentu juga itu jawabannya. Tapi Tuhan berbicaralah kepada kami, tolong kami Tuhan. Ajar kami, biarlah waktu kami ketemu dengan mereka, firman-Nya juga pas Tuhan. Kata-kata kami tidak kesana kemari tapi pas ya Tuhan, ajar kami Tuhan. Jadi selalu kami berdoa. Waktu kami naik motor, mau ketemu orang itu, kami juga masih berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan, berbicaralah. Saudara, dan puji Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu ada jawaban, selalu ada hikmat dari Tuhan. Jadi apapun persoalan kita, pesannya adalah jangan panik dan jangan bingung. Kemudian jangan ambil tindakan sembarangan. Biasanya kalau kita emosi kan langsung ambil tindakan sembarangan. Lagi marah suami istri langsung, ya sudah aku pergi. Gitu ya. Udah tahu dia salah tapi jalan terus. Kenapa? Emosi. Saudara, kalau keadaan emosi, ini pesan saya. Lagi emosi, lagi marah, jangan ambil tindakan apapun. Diam, duduk, dengar suara Tuhan. Semakin kita bertindak, maka semakin sembaranganlah tindakan kita. Apalagi namanya marah, lagi kepahitan. Iya kan? Saudara, waktu marah kepahitan diklarifikasi, tambah naik. Ya kan, bukan tambah turun. Jadi duduk diam, tenangkan dulu pikiran. Mendingan cari beli es jeruk, beli Mixu gitu kan. Biar tenang dulu pikirannya, dingin, diam dulu. Dengar Tuhan berbicara. Ada amin? Saudara, percayalah waktu kita minta tolong kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Katakan bersama-sama, pasti ada jalan keluar. Sebagai suami istri jangan hanya asal ngotot aja. Ya, siapa yang benar, siapa yang salah, ya kan? Jangan mencari siapa menang, siapa kalah. Dengar suara Tuhan. Saya percaya waktu detik kita duduk diam sebagai suami istri, pasti Tuhan berbicara. Kalau Tuhan mengatakan ampuni, lakukan aja ampuni. Karena itu sama dengan suara Tuhan. Jadi waktu saudara dengar suara, compare ini sama dengan firman Tuhan gak? Kalau itu sesuai firman Tuhan, lakukan walaupun di sini tidak setuju. Di sini tidak setuju. Kalau Tuhan katakan minta maaf, melangkah minta maaf. Ada amin? Jangan ditahan ego. Saudara, raja yang begitu hebat, yang begitu perkasa, kejam, Nebukadnezar, udah paling hebat di zaman itu. Itu pun dia tidak gengsi saudara. Waktu Daniel menerjemahkan, dia sujud menyembah. Karena dia tahu inilah jawaban dari Tuhan. Dia bersujud. Bahkan Daniel dia sembah. Siapa? Tapi Daniel pun dia sembah. Kenapa? Dia tidak gengsi. Dia mengakui ada Tuhan yang lebih besar dari dia. Demikian juga kita waktu dengar suara Tuhan. Akuilah bahwa ini suara Tuhan. Aku mau melakukannya Tuhan. Seringkali tidak terjadi dalam perubahan di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita. Bukan karena kita tidak menemukan jawaban.
Tapi karena apa? Karena kita tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Itu persoalannya biasanya. Katakan di sebelah kiri kananmu, cari Tuhan dan responlah dengan benar. Amin. Yang kedua, kita belajar, berbagilah pergumulan dengan orang lain ketika situasi tak terkendali. Gitu ya. Di dalam tengah-tengah kita gelisah gak tahu jawaban, jangan di-keep sendiri, berbagilah dengan orang lain. Sharing, kita punya persoalan dengan orang lain. Dikatakan ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria, teman-temannya. Ini sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kita kenal. Saudara mendengar ancaman raja itu, saudara secara pikiran Daniel juga sebetulnya takut. Tapi dia ceritakan kepada teman-temannya, ini loh titah raja yang mematikan. Dan dia bilang begini, ayo sama-sama cari Tuhan yuk. Dukung saya dong, apa jawabannya ya, kita bersama-sama dong, jangan tinggalkan aku sendiri. Saya butuh support kalian, saya butuh kalian bersama-sama. Dan mereka bersama-sama berdoa mencari Tuhan. Dan saudara, Tuhan menjawab doa mereka. Nah ini pembelajaran buat kita ketika kita menghadapi situasi sulit. Situasinya meruwet kira-kira begitu ya. Jangan dipendam. Ada amin? Kemudian apa? Berbagilah kepada teman-teman kita. Saudara, kalau kita berbagi, cerita saja itu sudah membuat kita lega kok. Yang tadinya kita meruwet, belum ada jawaban ini. Cerita saja kepada orang udah lega kok. Saudara, saya saja sebagai gembala, saya enggak mendam saya punya persoalan. Nah, minggu lalu saya masih ketemu dengan Pastor Bambang dari Jembaran. Kita bercerita tentang hal-hal tentang penggembalaan. Saya juga perlu hikmat bagaimana menggembalakan dengan lebih baik. Persoalan-persoalan yang saya alami, mereka meresponnya bagaimana sih? Jadi persoalan-persoalan itu, jawaban-jawaban mereka pasti membantu saya. Pasti ada tik suara Tuhan di situ. Bahkan ketika hal-hal sulit pun, maksudnya hal sederhana. Di tengah-tengah pembicaraan kita itu ya, kita cerita, dia cerita tentang, kemarin minggu kami mobil kami panas. Untung saya syukur saya menemukan ada satu mekanik yang bagus, dia bilang. Ini lebih murah dari kalau kita ke dealer, datang lagi orangnya ke rumah. Oh begitu ya, ketika dia cerita gitu ternyata AC mobil saya juga panas saudara. Saya juga bingung. Bayangkan kok bisa pas ceritanya itu langsung coba nomor teleponnya saya telepon. Langsung saya ketemu orangnya, bayangkan. Jadi banyak pertalian-pertalian yang kita bisa menemukan jawaban-jawaban di orang lain waktu kita sharing. Jangan sendiri. Ada amin? Nah tapi kalau sharing juga jangan sharing kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan sharing kepada orang fasik. Nanti nasihat tidak sesuai firman Tuhan. Pasti nasihatnya sesuai dengan isi hatinya. Nasihatnya sesuai dengan pikirannya yang menurut dia terbaik yang bisa lakukan buat kita. Padahal jawabannya belum tentu itu saudara. Ada amin? Yang parah lagi jangan sharing di sosial media. Ya kan? Jangan sharing di story Instagram, story Facebook, story WA yang bisa dilihat semua orang. Biar semua orang tahu saya lagi ada masalah. Sudah lama saya mempertahankanmu, tetapi engkau mengecewakanku. Ya sudahlah, orang kan, apa itu? Ternyata motornya kejebur. Tapi kan bayangannya orang langsung, ini pasti suaminya mukulin dia ini. Ya kan pikiran orang jadi kacau. Jangan pernah sharing di sosial media. Ini pesan saya ya. Jadi saudara ini jemaat ini yang saya tahu Facebooknya saya selalu liatin. Ini storynya. Storynya masih firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau ada aneh-aneh pasti saya langsung WA dia. Semua saya cek. Keluarga saya juga saya cek mana storynya kadang-kadang gitu kan. Jadi mari kita saling menguatkan. Ada amin? Nah kalau ada temannya begitu sharing di story ini gitu ya. Jangan begitulah gitu ya. Sharing kepada saya saja.
sampaikan begitu. Kenapa? Kita bukannya ditolong, malah kita menjadi bahan tertawaan dan bahan cemoohan orang lain. Memang kadang-kadang setiap persoalan kita tidak juga perlu di-sharingkan buat orang lain. Tidak semua juga di-sharingkan. Kadang-kadang kita punya persoalan itu ya, hanya karena kita stres itu bukan karena meruwet sebetulnya. Kadang-kadang hanya karena kurang olahraga, kurang refreshing. Jadi kadang-kadang itu membuat bisa menghimpit situasi kita. Tapi kalau sudah olahraga, sudah jalan-jalan, kemudian sudah sudah nonton, tapi tidak menemukan jawaban, sudah sharing kepada orang juga meruwet. Ini kesempatan sharing kepada orang lain. Pada Agi itu sudah menghantui saudara, membuat saudara gelisah. Jangan malu. Ada amin? Milikilah sahabat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu penting. Yang mendukung saudara, yang mensupport kita di dalam Tuhan. Jadi tanyakan diri kita, saudara, siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam hidup saudara? Perlu ada. Jangan sendiri. Jangan menyendiri. Itu posisi sangat berbahaya. Kemarin Pastor Bambang juga cerita ada salah satu jemaat, bahkan ini pemimpin, saudara, satu pemimpin. Tapi begitu tekanan datang, dia nggak sharing kepada orang lain. Kelihatan biasa-biasa, ternyata dia sudah hampir mau bunuh diri, saudara. Masih muda, kenapa bisa begitu? Tekanannya terlalu berat. Padahal ada di gereja. Kenapa? Karena tidak sharing kepada orang lain. Karena waktu tekanan itu kuat, saudara, kita merasa bahwa persoalan kita itu lebih besar daripada semua persoalan orang yang ada di dunia ini. Betul ya? Saudara, kalau nggak sadar kadang-kadang kita begitu. Kita cenderung mengatakan persoalan saya itu lebih besar dari siapapun. Bapak sih yang nggak tahu apa yang saya alami. Pasti begitu soalnya kita. Semua kita mengalami begitu. Saya juga kadang-kadang, Tuhan, orang lain nggak tahu apa yang saya alami. Persoalan saya kayaknya lebih besar dari mereka. Tapi kalau ditanya Bu Bintang juga pasti sampaikan begitu. Orang lain tidak mengalami seperti yang saya alami. Pak Awe juga, waktu ngomong sama Pak Awe, kayaknya orang lain tidak punya pengalaman seperti saya. Saya sudah hampir mati, Pak. Kita punya cerita berbeda, versi berbeda. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Yang ketiga, nah sebelum yang ketiga tadi dikatakan ini, Matius 18 ayat 20, 1, 2, 3. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu kita sharing pergumulan kita pada orang lain, ada Tuhan di situ. Akan ada suara Tuhan, ada jawaban Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Yang ketiga, arahkanlah pandangan kita senantiasa kepada Tuhan. Ayat 27 berkata begini, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Di tengah-tengah persoalan yang berat itu, Daniel tetap mengarahkan matanya kepada Tuhan. Mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia tidak pesimis, tapi dia beriman, percaya kepada Tuhan. Dia mengkonfeskan Taurat Tuhan. Saya percaya dia di dalam hatinya, Tuhan, Engkau sudah melakukan mujizat bagi Abraham, Bapak kami, bagi Ishak, Yakub. Engkau membebaskan kami dari tanah Mesir. Jadi dia konfeskan, di zaman itu kan sudah ada Taurat. Pasti dia baca cerita bagaimana Allah yang dahsyat dan ajaib yang melakukan. Diceritain. Paling tidak diceritakan oleh leluhurnya bagaimana Tuhan mengerjakan pekerjaan besar bagi bangsa Israel. Jadi dia konfeskan arah matanya. Ada Tuhan di sorga yang sanggup menjawab semua persoalan. Ada Tuhan di sorga yang sanggup melakukan mujizat. Ini kan perlu mujizat. Ting gitu, itu perlu mujizat itu. Jadi makanya sekalipun raja dalam ancaman, saudara, waktu raja berkata, saya percaya waktu ketemu Daniel tidak ngomong lembut dia.
Oh, kamu lagi yang datang. Kan yang lain sudah dimarah-marah. Datang Daniel, kamu lagi. Pasti begitu kan. Oh, kamu coba kasih tahu mimpi saya dan apa artinya. Kalau kamu juga nggak tahu sama mereka, kamu juga saya penggal. Pasti begitu kira-kira jawaban raja. Tapi dia bilang, baik Tuhan, beri kami waktu. Terus dia bilang, kalaupun manusia ahli nujum semua nggak ada yang tahu. Bahkan saya nggak tahu, tapi ada Tuhan di sorga, Tuanku Raja, yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang tidak mengerti oleh manusia. Karena dialah sumber jawaban. Dan Allah membuktikan saudara. Dia memberitahukan kebenarannya, dia memberitahukan dan menjawab doa daripada Daniel. Saudara, karena Daniel fokus mengarahkan matanya kepada Tuhan. Terus dia waktu berbicara kepada raja, ada Tuhan yang sanggup. Saudara, akhirnya Raja Nebukadnezar pun matanya jadi terfokus kepada Tuhan. Tadinya dia mengandalkan orang, mengandalkan dewa-dewa, mengandalkan ahli nujum. Tapi waktu Daniel terus berkata, ada Tuhan di sorga. Ada Tuhan di sorga yang sanggup. Dan waktu dijawab, matanya raja bukan hanya bergirang, tapi dia menyembah, engkaulah Tuhan yang benar. Dan hari ini gitu kan dikomandangkan semua menyembah Allahnya Daniel. Saudara, kenapa? Jadi kalau kita juga begitu. Kalau kita bertemu dengan orang punya masalah, jangan ke kita. Kasih tahu ada Tuhan yang sanggup. Ada Yesus yang sanggup menyembuhkanmu. Ada Yesus yang sanggup menjawab doamu. Jadi supaya orang yang tadinya kepikiran, ke orang, ke duit, ke semua apapun, dia juga melihat kembali ke Tuhan. Oh, ada Tuhan yang sanggup. Ada amin? Jangan ke persoalan. Saudara, ini satu kali ada cerita. Ini cerita lucu buat kami. Karena ini masih grace ya. Bulan lalu waktu kami sawi sudah di Jogja, saudara. Kita ke sana dan kita sudah bayar suami istri penginapan di hotel. Tapi ternyata sampai di lokasi itu suami istri dipisah. Memang disengaja karena namanya juga ada retret. Ya kita bayangannya retret itu ya suami istri sama-sama nanti ada acara. Ternyata retretnya dibikin seperti anak muda. Satu kamar 4 orang. Kita satu kamar dengan orang yang tidak kita kenal. Ya kan? Kita gak siap. Kenapa gak siap? Ya Tuhan, ternyata jarak kamar saya dengan istri saya jauh sekali. Dia dengan siapa? Saya dengan siapa? Enggak kenal lagi saya. Aduh, jangan-jangan satu kamar saya ini dia sakit lagi. Ya kan? Ada kekhawatiran. Terus kita kopernya 1. Kemudian sabunnya 1, sampo-nya 1. Ya ampun, meruwet. Ini sudah mau check-in lagi. Terus gimana Pak? Yang lain mereka ada yang anak-anak muda ya enak aja dia kan. Oke, no problem. Ada juga yang bawa anak. Yang bawa anak akhirnya mereka menyerah dan dia bilang, saya mau cari di luar hotel. Oh iya gak apa-apa, kalau Bapak mau cari di luar gak apa-apa. Berarti bayar sendiri lagi. Lagi uang keluar. Jadi ada beberapa bawa anak keluar. Tapi kami kalau mau cari keluar lagi, aduh uang lagi keluar. Sementara kita kantong kita pas, gak boleh lebih dan tidak boleh. Itu bisa gak pulang kita, kira-kira begitu ya. Karena kita sudah pisah-pisahkan uangnya. Jadi nanti kalau kita ambil lagi keluar gak jalan-jalan kita. Kira-kira begitu. Akhirnya kami sebetulnya mau marah karena tidak disampaikan dari Bali. Tapi kami dengan rendah hati kepada panitia. Kita kan hamba Tuhan semua soalnya kan. Mau marah gak ada yang berani marah. Menjaga reputasi dan image semua. Begitu Bu. Boleh gak Bu minta kemurahannya Bu. Soalnya kami begini. Wih, ketua panitanya strict. Mohon maaf Pak, tidak boleh, itu sudah peraturan. Namanya juga retret Pak. Mungkin mereka lihat kita gelisah bolak-balik, ya sudahlah. Baik Bu, kita ikutilah acara saudara. Kemudian dengan situasi yang kurang bahagia. Jadi kita menyembah Tuhan itu masih ada kesal di sini gitu ya. Tapi rilislah Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Gitu ya, enggak apa-apalah kalau memang itu rencanamu Tuhan.
Saudara, di tengah-tengah mau berakhirnya nih, di tengah berakhirnya acara kita udah selesai, udah mau masuk kamar, tiba-tiba datang sore ibu-ibu dari belakang. Om Mita, berbisik dia. Ya Bu, kirain ada apa? Kita sudah siapkan satu kamar khusus buat Bu Mita dan Pak Roni. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Buat Pak Roni dan Bu Mita saja, ini kuncinya. Langsung Bu ya. Oh iya makasih Bu. Bayangkan saudara, bagi saya itu mukjizat. Ya itu hari pertama itu, begitu kita datang itu. Saudara itu mukjizat buat kita. Ya mungkin saya tidak membandingkan hidup saya dengan orang lain. Tapi ini pengalaman kami. Tuhan, Engkau menjawab doa. Situasi kami bingung. Tuhan tahu ya kalau uang kita itu pas. Tuhan tahu ya dompet kita. Orang lain gak tahu gitu kan. Tapi Tuhan tahu. Kok bisa ibu itu mengizinkan kita coba. Demi kita peraturan yang lain itu jadi gak berlaku. Sampai dia bilang ini kan padahal hamba Tuhan loh. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu. Itulah mukjizat saudara. Ada amin? Saya percaya kita punya cerita masing-masing yang sebenarnya kita sadari itu mukjizat. Tuhan itu baik dan Dia pasti menjawab kita. Nah kita ulang lagi bagaimana kita bisa menemukan jawaban di tengah-tengah persoalan kita. Ini yang kita belajar dari hidupnya Daniel. Yang pertama, mencari Tuhan di situasi yang tidak terkendali. Amin. Yang kedua, kita kesimpulannya yang terakhir. Yang kedua adalah berbagilah pergumulan kita dengan orang lain pada saat situasi yang sulit. Jangan menyendiri. Kemudian arahkanlah pandangan kita senantiasa kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin.